Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi Fahmi di channel Ngopi Cerdas. Belum cerdas kalau belum ngopi, dan belum cerdas kalau belum nonton channel kami Ngopi Cerdas. Kali ini kita mendatangkan narasumber lain. Kalau sebelumnya kita sudah mendatangkan politisi, terus kemudian dunia liar, dan sekarang ini kita mendatangkan salah satu legenda sepak bola Kabupaten Jember. Mungkin kalau warga Jember tidak asing. Ini namanya Jaya Hartono. Selamat malam Mas Jaya. Selamat malam Mas Fahmi. Ya, sekarang ini kan ini sepertinya sudah pensiun di dunia sepak bola Mas. Ya. Ini kegiatannya hari ini apa Mas? Terima kasih Mas Fahmi. Jadi sepak bola sudah bukan kita tinggalkan, tapi bukan lagi semacam kewajiban atau skala prioritas. Jadi kita ada kegiatan lain yang jelas ya kembali ke keluarga lah, tanggung jawab sebagai keluarga. Jadi ya wira swasta, kira-kira gitu jawaban saya. Tapi masih aktif menemani tim-tim bola di Tarkam sampai sekarang. Alhamdulillah, karena memang sepak bola itu menurut saya kan ini kan yang bisa membuat saya banyak teman, banyak saudara kan gitu. Paling enggak ketika saya posisinya bukan lagi sebagai pemain, saya juga punya kewajiban moral untuk bagaimana di daerah saya, terutama di Kabupaten Jember ini, sepak bola akan menjadi baik. Paling enggak lah kita berkontribusi di tingkat-tingkat desa gitu. Kita berbagi ilmu, wawasan, bagaimanapun kan saya juga punya sedikit pengalaman lah terkait sepak bola itu. Agar lahir Jaya Hartono selanjutnya. Harapan kita banyak lah di Jember ini pemain-pemain yang hebat. Ini kalau boleh Mas Jaya cerita, ini awalnya kok bisa tertarik di dunia sepak bola itu ya apa? Mulai tahun berapa Mas Jaya tertarik? Sebenarnya kalau bicara gen keturunan nggak ada dari nenek moyang saya yang terbaca atau terdeteksi sebagai atlet atau pemain bola. Jadi saya ini mengartikan bahwa ini anugerah Tuhan lah, bakat Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya lahir di desa yang jauh dari kota. Saya di daerah pantai selatan sana, di desa ujung jauh dari Paseban saya. Jadi memang tidak ada sejarah kuat sepak bola di sana gitu. Tapi alhamdulillah saya dari sepak bola kampungan, dari pekarangan, dari bahasanya orang desa itu Tegalan. Akhirnya saya meningkat dulu ada open turnamen lah antar SMP, antar mahasiswa, tapi SMP pada waktu itu. Mungkin ada talent scout atau pemandu bakat yang membaca potensi saya. Akhirnya dari situ saya diarahkan, dibawa ke kota. Dari situlah saya akhirnya mengenal dengan, pada waktu itu ada Haji Mahmud. Jadi beliau ketua Persid. Akhirnya dari situ saya berkembang karena beliau memang serius untuk mendorong saya, mungkin karena melihat kakak saya. Itu tahun berapa itu? Itu kisaran tahun 1989 gitu kira-kira. Tahun 89. Iya, jadi itu saya belum lahir itu Mas. Masih tahap perencanaan orang tua. Iya. Terus selama berkarir ini sudah di klub mana saja? Sebagian besar karir saya memang ada di Jember, di Persis Jember, tapi saya alhamdulillah sempat mengikuti beberapa klub. Ya, saya walaupun bukan klub top amat, tapi saya bersyukur lah paling enggak saya bisa melihat keindahan Indonesia lewat sepak bola itu gitu kan. Saya pernah di Pekanbaru PSPS, saya pernah di PSBL Bandar Lampung, pernah di Persija Tim yang sekarang akhirnya ada menjadi Persis Solo, akhirnya menjadi Sriwijaya FC itu. Saya pernah di Mataram Indosemen, juga ada di beberapa klub lah, ada di Bali, di Persegi, Perseden, PSB Mojokerto, Persipro Probolinggo. Jadi alhamdulillah Mas, banyak sudah. Iya, jadi walaupun bukan klub, tapi itu patut kita syukuri lah bahwa itu sebuah bentuk anugerah sebenarnya dari orang yang betul-betul desa, betul-betul desa katakan. Berarti pernah main di Liga 1 kan?
Ya kalau sekarang Liga 1, kalau dulu kan era saya dulu ada Galatama. Nah, turun lagi menjadi divisi utama. Tapi paling enggak ya kalau sekarang ada Liga 1 lah. Kalau apa namanya, pemuda atau anak-anak itu rata-rata pengen jadi sepak bola itu melihat honornya, Mas. Kalau lihat sepak bola di dunia ya, seperti Messi, Ronaldo itu kan gajinya luar biasa. Kalau Mas Jaya ini sepanjang pengalaman menjadi pemain sepak bola, kira-kira gimana, Mas? Ya sepak bola sebenarnya kalau kita tekuni secara serius itu kan memang bisa menjadi potensi apa ya lapangan pekerjaan tersendiri lah begitu, karena memang uh, penghargaan terhadap atlet khususnya sepak bola sekarang, apalagi sekarang kan sudah masuk ke era-era industri. Artinya kualitas itu juga punya harga, punya nilai tersendiri kan gitu kan. Makanya buat adik-adik, buat siapapun lah yang punya minat serius kepada sepak bola ya harus seriusi, karena memang di sana banyak contoh kan gitu kan, pemain-pemain yang akhirnya bisa berubah status sosialnya, ekonominya gara-gara sepak bola itu. Gara-gara sepak bola. Apa namanya, pengalaman paling berkesan, Mas, di dunia sepak bola itu seperti apa? Yang paling berkesan, yang paling enggak, kalau saya pribadi banyak teman, saya akhirnya bisa mengenal banyak suku, teman-teman dari berbagai macam daerah suku, bisa makan berbagai macam kuliner dari khasanah Indonesia ini, bisa keliling Indonesia. Jadi intinya bahwa Indonesia ini sebenarnya luas. Saya lihat dari kacamata sepak bola ini melelahkan kadang-kadang ketika kita harus main di Jayapura saja, kita harus butuh waktu berjam-jam di sana. Artinya memang luas lah Indonesia ini ya. Dan dari segi pengalaman yang sudah banyak, kalau melihat sepak bola Jember, Mas, hari ini sepak bola Jember kan tidak pernah naik, tidak pernah naik ya, masih belum naik ke Liga 1. Ini mungkin Mas Jaya punya pandangan sendiri, apa faktor penyebabnya? Apakah memang talenta kita itu kurang atau ya apa, Mas? Kalau bicara talenta saya pikir enggak, karena memang buktinya banyak pemain Jember ini yang tersebar atau memperkuat klub-klub yang ada di Indonesia ini, di daerah-daerah ini. Bahkan ada beberapa pemain yang menjadi pemain nasional gitu kan. Nah, banyak lah, ada Bayu Gatra, ada Slamet Nur Cahyo, ada Rizky Dwi dan lain-lain kan gitu kan. Nah, tapi kenapa persoalannya Jember kok stagnan atau bahkan tidak berprestasi kan itu kan? Ya kan Jember, kalau melihat Jember sepak bola kan orang melihat Persit kan gitu kan. Nah, Persit ini hari ini posisinya kan masih Liga 3, Liga amatir kan gitu. Liga amatir itu masih tergantung kepada kondisi sepak bolanya, kondisi sepak bola di daerah. Dalam hal ini mungkin sinerginya sebenarnya kan juga kepada PSSI-nya. Bagaimana PSSI ini bisa menggelar sebuah kompetisi yang baik, yang terprogram, yang akhirnya memang dari situ kalau memang serius betul memang akhirnya akan muncul bibit-bibit atau bakat-bakat daripada sepak bola, dan itu akhirnya kan memang ke Persit arahnya. Nah, memang tidak bisa semangat itu hanya dimiliki oleh Persit, oleh PSSI atau lain. Jadi semuanya saya pikir harus bersinergi, harus punya semangat bahwa target itu harus jelas, harus semangat harus sama kan gitu. Kalau sejauh ini mungkin Mas Jaya itu punya ide atau punya gagasan, ya apa caranya bisa munculkan talenta? Apa masukan yang bisa diberikan Mas Jaya kepada PSSI Jember? Ya masukan kita ya gelar kompetisi yang baik, yang terencana, yang serius kan gitu kan. Paling enggak memang kalau kita bicara pembinaan memang kata kuncinya ada di kompetisi kan gitu. Bagaimana kita mau menghasilkan pemain yang bagus kalau tidak ada kompetisi? Bagaimana kita bisa menghasilkan pemain yang berbakat betul kalau kompetisinya cuma sekedarnya kan gitu kan. Tapi itu harus serius, karena memang kalau kita mengacu kepada sepak bola dunia gitu, atau klub-klub yang sudah maju, itu kata kuncinya di pembinaan. Nah, pembinaan, ketika ngomong pembinaan kan ya itu ukurannya kan di kompetisi kan. Sejauh ini kompetisi di Jember, Mas, menurut saya? Ya ada, tapi menurut saya masih kurang atau jauh dari ideal kan gitu kan. Jadi kalaupun ada ya sifatnya
ya wis pokok ada kan gitu kan, jadi wis pokok menggugurkan kewajiban lah kira-kira kan gitu kan. Jadi substansi atau targetnya menurut saya masih belum jelas. Belum ada target berarti. Ya, itulah pandangannya teman-teman dari legenda sepak bola kita Mas Jaya Hartono. Jadi kenapa kemudian talenta kita atau talenta sepak bola super itu belum muncul, ya karena memang pembinaannya Ya perlu pembinaan yang lebih serius ya. Lebih serius. Harus sinergi Ya, dari sekarang semuanya iya. kan gitu kan. Dan sekedarnya kan gitu kan. apalagi tentang sepak bola. Saya soalnya juga belum paham tentang dunia bola itu. Nah, kalau pemain favorit Mas, saya tentunya punya pemain favorit, entah itu liga nasional atau mungkin apa namanya di liga Eropa. Kalau saya dulu kalau liga nasional itu yang paling saya suka itu pemain Persik Kediri. Siapa yang dulu ya? Pemain Persik Kediri. Persik Kediri. Kira-kira tahun berapa itu? Sing ini Mas. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Oh iya. Saya tuh kalau main PS pegang klub Indonesia pasti pegang Persik Kediri. Kalau menjadi siapa kira-kira? Kalau saya karena saya memang generasi era 90-an, jadi otomatis kalau tidak mengidolakan Maradona saya pikir belum paham sepak bola belum gitu. paham. Karena saya Maradona itu kalau dalam sepak bola ya segalanya lah. Kalau Indonesia saya dulu sangat mengagumi tipe-tipe kayak Fahri Husaini. Jadi tipe-tipe playmaker yang yang visi mainnya memang luar biasa gitu. Kalau Liga Eropa, kalau rata-rata sekarang itu paling suka ada Messi, ada Ronaldo. Tapi saya paling suka itu Xavi, pemain tengah. Xavi Hernandez. Tapi kan kayaknya sudah pensiun ya. Ya Xavi tidak bisa dilepaskan ketika ngomong tim gitu loh. Messi bisa luar biasa memang karena dukungan dari ya, Xavi salah satu kata kunci di sana. Kalau saya lihat Mas, pola permainan. Kalau di Eropa itu kan enak, mainnya ada umpan pendek. Kalau saya lihat di Liga Inggris itu enak umpannya. Tapi kalau lihat pemain Indonesia itu cemer saya lihatnya. Dia lihat umpan lambung terus. Tidak main tak gitu Mas. Itu apa penyebabnya Mas? Apa memang faktor pelatihnya sama, taktiknya seperti itu? Ya tidak juga sih, memang kultur sepak bola kita dengan sepak bola luar negeri itu kan memang tidak sama gitu. Jadi Apa karena lapangannya kurang bagus? Tidak lah, saya pikir ya enggak lah, lapangan ini kan bisa dibuat, lapangannya saya pikir sama kan gitu. Tapi yang saya maksud kultur di sana, keseriusan untuk membina sepak bola itu kan gitu kan. Akhirnya yang terjadi kan bagaimana bisa gitu loh kita bicara atau membentuk timnas yang bagus ketika basic dasar sepak bola yaitu passing dan kontrol saja itu harus dipelajari atau dilatih di levelnya nasional. Kalau di nasional pun harusnya kan sudah bicara tentang taktik, bicara tentang strategi ya gitu kan. Nah di Indonesia ini masih itu faktanya gitu. Jadi pelatih sekelas Sintayong yang sudah berlabel internasional, pelatih top itu masih mengajari tentang passing dan kontrol gitu. Nah, kan beda dengan luar negeri gitu kan. Luar negeri karena memang basic itu sudah selesai, sudah tuntas di tataran klub gitu. Kalau bicara di tim nasional ya kita bicara strategi kira-kira. Tapi lumayan lah dengan kedatangan Sintayong ya. Itu pola permainan sepak bola Indonesia itu timnas kemarin itu kayaknya sudah mulai tiki-taka itu ya. Umpan pendek, tidak pakai umpan jauh. Dan tendangannya juga sudah mulai terarah. Kalau biasanya kan teman-teman kalau lihat sepak bola Indonesia itu ini ya ini tendangan elang ini. Jadi tendangan itu jarang sekali mengarah ke bawah, pasti ke atas itu Mas. Iya. Dan harapan kita pelatih Sintayong itu jangan terus persoalan kita ini kan ukurannya kan hanya di prestasi kan gitu. Yeah. Ketika gagal langsung dipecat. Padahal kan kalau saya melihat kemarin sebelum Sintayong ada Luis Milla itu sebenarnya sudah membangun sepak bola lah dari cara main, cara mengelola tim. Itu kan saya lihat sudah jalan. Nah Sintayong ini saya lihat kan sudah ada kombinasi itu, ada kecepatan, juga ada katanya sampean tadi ball position juga lumayan kuat. Serangan juga
mengarah, ada shooting apa berani kan gitu. Artinya kita jangan mengukur itu dari hanya prestasi gitu loh. Jadi kita juga bicara jangka panjang. Jangka Memang panjang. semuanya kan perlu proses kan itu, karena Sintayong saya yakin lah kultur masyarakat Indonesia, kultur sepak bola Indonesia itu kan juga masih dalam proses apa namanya mempelajari kira-kira begitu. Ya, saya juga kurang sepakat ketika kemarin itu ada muncul isu kalau Sintayong cuma bisa runner up ya sama saja dengan pelatih sebelum-sebelumnya. Kemudian muncul isu mau dipecat, mau digantikan dan sebagainya. Jadi perlu proses yang panjang. Proses yang panjang berkesinambungan. Tidak mudah kan Mas? Tidak mudah di sepak bola itu. Mungkin Mas Jaya punya pesan untuk para pemain sepak bola Jember atau untuk PSSI atau untuk masyarakat Jember tentang sepak bola agar kita melahirkan talenta baru. Ya, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi pemain bakat kadang-kadang itu penting, tapi menurut saya kerja keras, kemauan, semangat itu juga jauh lebih penting, karena banyak pemain yang berbakat akhirnya tidak sampai prestasinya, tidak sampai kan ke puncak. Tapi juga banyak pemain-pemain yang tidak punya bakat tapi punya kemauan, kerja keras, akhirnya juga bisa ke timnas dan lain-lain. Artinya sepak bola itu kuncinya ada di kemauan satu, nomor dua kerja keras. Jadi itu harus dimiliki oleh semua atau setiap pemain yang punya cita-cita yang tinggi gitu. Itu kira-kira Mas Pan. Ya, terima kasih Mas Jaya. Itu dari pesan dari Mas Jaya. Untuk bisa menjadi pemain sepak bola itu tidak harus punya bakat, tapi asalkan ada kemauan, tekad yang kuat dan mau berlatih, insya Allah bisa. Dan ini bisa dibuktikan dari Mas Jaya sendiri yang lahir dari pinggiran dan desa Pasirban itu di pinggir pantai daerah selatan. Itu ke barat sedikit itu sudah masuk Lumajang. Tapi Mas Jaya bisa membuktikan bahwa beliau mampu bisa menembus di sepak bola nasional. Mungkin hanya itu teman-teman perbincangan kita pada malam hari ini dengan Mas Jaya Hartono tentang sepak bola Jember. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe dan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.